Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala khawla wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang, dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu di pengajian Muslimah Jogja. Kita masih di Masjid Kampus UGM Yogyakarta dan pada kesempatan kali ini kita edisi spesial ya. Kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dan juga tentang fikih kontemporer kesehatan wanita. Ini bukunya dan Masya Allah tabarakallah kami sudah membacanya dan isinya betul-betul membicarakan tentang bagaimana fikih kesehatan wanita itu yang sifatnya kontemporer ya, yang sulit terkadang oleh ustadz-ustadz yang lain atau ahli agama yang lain yang menjelaskan tentang masalah kesehatan wanita, halal dan haramnya seperti apa. Nah ini Dokter Raihan juga merupakan ustadz kita ya, salah satu ustadz kita, dan buku ini, kitab ini dicetak oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Nanti silahkan, ini wajib kelihatannya kita harus miliki ya bagi setiap wanita. Isinya Masya Allah tabarakallah, dan tentunya tidak bisa kita selesaikan semua karena babnya begitu banyak. Nanti kita minta dokter beberapa bab yang akan dibahas, kemudian nanti kalau kehadiran lagi datang kemari ke Jogja bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih wanita. Kita langsung saja, kita sekarang 8:30 dok, dan insya Allah kita akan sampai dengan jam 10. Kita perbanyak tanya jawab ya, konsultasi silahkan aja. Saya semalam aja sudah ada pertanyaan yang masuk di dalam HP ya dok ya. Silakan aja nanti di 08156 877 677. Kami ulangi 08156 877 677. Kemudian yang berada di Masjid Kampus UGM silakan menuliskan, boleh lebih dari satu pertanyaan. Mohon pertanyaan cukup ringkas dan agak dibesarkan sedikit hurufnya karena matanya sudah berkurang penglihatannya. Kami persilakan kepada Dr. Rehanul Bahrain. Waktu kami persilakan. Tafadhol Maskuro. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para akhwat, para ummahat dan para muslimah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini dan juga di Masjid Kampus UGM yang penuh berkah ini, kampus saya di UGM insyaallah, kita akan membahas buku yang sudah kami tulis ya. Tadi sudah diperkenalkan sekilas oleh Pak Jendra Hafizahullah ya, fikih kontemporer kesehatan wanita. Buku ini alhamdulillah cukup tebal ya. Jadi sekitar hampir 400 halaman ya bukunya. Dan buku ini memang saya tulis permasalahan-permasalahan terkait dengan hal-hal yang kontemporer saja ya. Karena berbicara tentang fikih wanita dan fikih kesehatan gitu ya, itu sudah banyak ya ulama sejak di zaman dahulu kala, ulama klasik, ulama mazhab itu sudah menuliskan berbagai macam fikih tentang wanita. Nah, di buku ini saya tuliskan khusus ya. Saya tuliskan khusus tentang fikih kontemporer saja di bagian kesehatan. Dan yang dimaksud dengan kontemporer adalah
hal-hal yang paling banyak dijumpai di zaman ini, paling banyak ditanyakan, ya, kontemporer berarti ya. Dan bisa jadi fikih kontemporer ini belum ada pembahasannya di zaman dahulu kala. Kenapa? Karena kasusnya belum ada, hal-hal yang dibahas tersebut juga belum ada juga. Jadi tidak akan kita jumpai dalam buku fikih klasik, ya, seperti pembahasan Zadul Mustaqni dari mazhab Hambali atau Matan Abi Syuja, ya, karena saat itu memang belum ada pembahasannya, ya. Seperti di sini kita bahas misalnya tentang hukum operasi kuret, ya. Jadi di zaman Imam Syafi'i mungkin belum ada, ya, hukum operasi operasi kuret. Jadi tidak ada berarti, ya. Operasi kuret, operasi cesar gitu, ya. Kemudian eh, kayak lotus birth itu tentang kelahiran, ya. Demikian juga tentang janin. Kalau janinnya prematur hukumnya gimana? Janinnya cacat dan sekarang ada menggugurkan janin. Demikian juga dengan alat kontrasepsi dengan berbagai macam cara, tujuan dan metode. Ya, sekarang banyak. Demikian juga dengan bank ASI atau eh, yang sekarang itu pembahasannya memancing ASI, ya. Jadi seorang perempuan tidak pernah hamil dan melahirkan tapi bisa ASInya dipancing, ya, dengan metode tertentu. Itu banyak juga, ya. Kemudian banyak, ya, antara bayi tabung, kemudian fertilisasi, cloning, ya, kemudian berbagai macam tes kesuburan, ya. Apalagi terkait dengan kecantikan wanita, ini banyak saya bahas, ya. Tentang operasi kecantikan, fikih-fikih, ya, banyak banget. Seperti operasi mengembalikan selaput darah wanita, jadi seperti gadis lagi gitu, ya. Dan banyak, ya, insya Allah yang bisa kita bahas di sini. Nah, akan tetapi di pertemuan yang singkat ini, ya, sepertinya tidak bisa kita bahas semua, ya, tidak bisa kita bahas semua, sehingga saya bahas beberapa hal yang penting saja, ya. Ya, ada beberapa yang penting yang bisa kami bahas. Eh, Mungkin yang saya bahas, ya, yang saya pilih mungkin pembahasan yang saya rasa sedang hangat, ya, yaitu tentang fikih pramenopause, ya. Jadi menopause dini dan menstruasi dini. Ini saya bahas, ya. Jadi mungkin ini termasuk pembahasan kontemporer karena para akhwat, para ummahat dan para muslimah sekalian, kita berada di zaman sekarang di mana menstruasi itu cepat. Demikian juga dengan menopause juga cepat. Jadi disebut dengan menstruasi dini dan menopause dini. Ya, ini salah satu pembahasan fikih yang perlu kita bahas, ya. Karena ini kalau kita bicara secara fakta atau secara studi epidemiologi, anak-anak di zaman sekarang lebih cepat menstruasi. Ya, lebih cepat menstruasi. Anak-anak sekarang itu umur 11-12 tahun sudah menstruasi. Anak-anak sekarang. Bahkan saya dapat laporan 9-10 tahun udah ada yang menstruasi anak sekarang. Nah, sekarang coba ibu-ibu, mbak-mbak yang mungkin sekarang 40 atau 50, ya, atau ada istilahnya katanya jelita itu, ya, jelang 50 gitu. Kayak dulu diingat, ya, mungkin, ya, ibu-ibu mungkin umur berapa menstruasinya, ya. Rata-rata jawabannya paling ada yang bilang SMP atau SMA menstruasinya, ya. SMP atau SMA atau sekitar 13, 15, 16 menstruasinya. Nah, ini terjadi menstruasi dini.
Dan tidak hanya itu saja, ternyata juga terjadi juga yang namanya menopause dini. Ya, menopause dini ya. Ini terjadi di zaman ini. Di zaman ini bahkan eh, dari studi epidemiologi mengatakan sekitar 40 sampai 45 udah menopause. Udah mulai menopause ya 45. 40-an ke atas sudah mulai menopause atau paling minimal sudah terjadi yang namanya pramenopause. Pramenopause ya. Bahkan ada kasus di mana 35 sudah menopause, Masya Allah. Ya, udah menopause. Padahal kalau kita ingat ya, kita ingat kakek nenek kita dulu ya, nenek kita, kakek kita dulu, rata-rata menopause di usia 50 tahun. Bahkan ada yang 45 ke atas, itu 45 ke atas, itu masih bisa melahirkan. Masih bisa melahirkan. Ya. Ini kalau kita bicara secara studi epidemiologi ya. Nah, kita masih berbicara tentang kesehatan, bagian kesehatan lagi ya, para ibu-ibu, para mbak-mbak. Fenomena menopause dini dan menstruasi dini ternyata ini menunjukkan pola hidup sehat yang mulai menurun dan kualitas kesehatan para wanita yang mulai menurun. Sebagian analisa menyebutkan kenapa terjadi menstruasi dini, ada berapa sebab. Pertama, faktor psikologis. Jadi katanya anak-anak sekarang itu lebih cepat dewasa. Lebih cepat dewasa anak-anak sekarang, anak-anak perempuan. Kenapa? Karena faktor tontonan. Ya, ada gadget, ada HP, ada film, ada TV juga mungkin ya. Jadi mereka berpikir lebih cepat ya. Jadi sudah terpapar dengan hal-hal yang demikian. Nah, sehingga secara psikologis perempuan lebih cepat menstruasi dini karena lebih cepat terpapar dengan hal-hal seperti itu ya. Hal-hal yang seperti dewasa ya, hubungan laki-laki perempuan ya, hal-hal yang mendukung ke arah pematangan seksual sekunder dan sebagainya. Jadi lebih cepat dewasa. Ini secara psikologis. Anak-anak perempuan lebih cepat terpapar, jadi lebih cepat hormon seksualnya itu lebih cepat keluar dan akhirnya lebih cepat menstruasi. Ini kalau kita berbicara secara dari psikologis, dan kalau kita lihat dari sisi psikologis dari fisiknya, salah satu analisa menyebabkan karena faktor makanan. Ya, faktor makanan di mana di zaman ini memang makanannya itu makanan yang tinggi kalori, rendah gizi. Ya, salah satu penyebab tinggi kalori adalah tinggi gula dan tinggi lemak. Yang kedua hal ini, gula dan lemak itu saling berpacu dan berpadu dalam menghasilkan hormon. Karena bahan dasar hormon adalah lemak. Bahan dasar hormon lemak. Makanya tidak kaget ya, ada sebagian anak kecil, mohon maaf ya, anak kecil mohon maaf kegemukan, dia cepat dapat haid. Anak kecil perempuan kegemukan, dia lebih cepat dapat haid. Karena faktor makanan. Jadi lengkap ya. Ditambah lagi memang faktor gerak, faktor aktivitas. Ya, kalau anak-anak dulu kan main di luar, lari-larian. Anak-anak sekarang di rumah. Pegang HP, pegang gadget di rumah. Semua ini mendukung terjadinya menstruasi dini. Terjadi menstruasi dini, umur sekian udah mens. Dan dampaknya adalah sama juga. Begitu menstruasi dini, ya ini berpotensi menjadi menopause dini.
ibaratnya dimajukan gitu ya. Nanti kita ceritakan tentang bagaimana terjadinya menopause, patofisiologinya secara kedokteran. Jadi mau nggak mau faktor yang mempercepat menopause dini, padahal dua hal ini nggak baik. Jadi perempuan jangan sampai menopause dini. 40 udah menopause. Ya, karena menopause itu berpengaruh terhadap psikologis dan fisik. Ya, banyak faktornya ya seperti itu. Jadi kita bicara dulu secara apa ini? Secara kesehatan. Tadi itu gambarannya ya, gambarannya. Makanya ini sih kita sampaikan, mudah-mudahan pertama anak-anak kita ini setidaknya jangan sampai menstruasi dini banget lah ya. Artinya 9 tahun, 10 tahun udah menstruasi. Jangan sampai, dan kemudian ibu-ibunya, mbak-mbaknya, ya kita doakan mudah-mudahan jangan sampai menopause dini. Karena sangat berpengaruh terhadap fisik dan psikis. Ya, menopause dini ini ya. Ya, nanti kita bahas juga sebab bagaimana caranya. Oke, itu tadi secara kedokteran, dan sekarang kita melihat secara syariat. Terkait dengan menopause ada beberapa ayat. Terkait dengan menopause ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang menopause dan penjelasan ulama. Tentang menopause Allah berfirman, "Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum", dan wanita yang sudah tidak haid lagi. Ya'isna, ya'is itu bahasa Arabnya ya'isa, ya'as. Itu sudah putus asa ya, putus. Berarti ya'isna minal mahid, sudah putus dari haid. Sudah tidak haid lagi. Ya, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Demikian juga Allah sebutkan menopause dalam Al-Qur'an, wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan. Dan perempuan-perempuan tua yang sudah berhenti dari haid, ya, dan sudah tidak ingin nikah lagi gitu ya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an ada kaitannya antara haid dengan sudah tidak ingin nikah. Dan nikah dalam bahasa Arab itu ada dua arti. Pertama, nikah secara akad, yang kedua, mohon maaf, berhubungan. Ya, jadi Al-Qur'an pun menyebutkan hubungan antara menopause dengan berhubungan badan, kualitas ya. Karena secara umum menopause berarti kemampuannya berkurang. Dan ini juga salah satu faktor stresor perempuan. Makanya tadi kita sampaikan jangan sampai perempuan itu menopause dini. Jangan sampai. Ada usaha, ada cara mencegahnya. Kita lanjutkan, ini masih ngomong secara syariat dulu. Kemudian penjelasan ulama tentang menopause. Ya, tadi ayat dan ulama juga menjelaskan tentang menopause. Ya, secara fikih ya disebut dengan sinul ya's. Jadi bahasa fikihnya menopause sinul ya's. Sin tahun, yas itu putus. Dan hebatnya para ulama ya, para ulama berbeda-beda pendapat berapa batasan perempuan disebut menopause. Ya. Jadi para ulama sejak dulu kala udah bahas umur berapa sih perempuan itu menopause. Udah dibahas. Dan ternyata kalau kita lihat pembahasan ulama dulu, mungkin kita kaget sekarang dengan kehidupan modern sekarang. Ya, dengan kehidupan modern sekarang kita akan kaget penjelasan ulama kapan umur menopause zaman dulu. Ya. Kita lihat, saya bacakan dalam kitab Kashfus Syaja berikut. Saya bacakan ya, penjelasan ulama orang-orang dulu tuh umurnya berapa aja menopause. Saya bacakan, wa'lam anna sinnal ya's minal mahid isnata wasituna sanatan. Ketahuilah bahwasanya umur haid adalah 62 tahun. Tuh. 62 tahun Hijriah. Ya. Komariatan takribiyatan ya, 62 tahun Hijriah secara perkiraan. Berarti kalau 62 Hijriah secara Masehi berarti sekitar 58. Berarti hebat ya perempuan-perempuan dulu ya. Menopause-nya umurnya berapa? 58 tahun. 58.
Kita lanjutkan, wahwa al-mu'tamad, ini pendapat yang menjadi patokan katanya. Wakila situna wakila khomsuna, hadha bi'tibaril ghalib. Ada yang bilang usia menopause 60 tahun, ada yang bilang usia menopause 50 tahun. Oh, berarti ini hebat-hebat ya orang zaman dulu ya. Menopause-nya 60, menopause-nya 50. Di zaman kita ini berapa? 45. Ya. 45, Masya Allah. Bahkan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kita kaget lagi kalau baca. Batas minimal menopause 50. Batas maksimal 70. Hebat sekali ini. Berarti ulama dahulu itu pernah ketemu ada orang yang menopause-nya 70. Wah, luar biasa nih. Sampai jadi batas maksimal. Jadi kalau sudah 70 tahun ke atas, kalau masih keluar darah tetap sudah menopause katanya. Ya. Jadi jauh ya, jangankan dengan ulama-ulama dulu yang bilangnya 60, dengan kakek nenek kita saja ya, kakek nenek kita itu menopause-nya itu sekitar 50-an. Nenek kita. Makanya 45, 46, 47 ada yang hamil. Anaknya 8, 10, 12. Nenek saya anaknya 10. Saudari nenek saya 12. Ya Allah ya. Itu menopause-nya pasti 50 ke atas itu. Sekarang 45. Mengapa demikian? Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kedokteran nih. Nah, kita bolak-balik ya. Bahas lagi masalah kedokteran. Mengapa demikian? Ternyata antara menopause dini itu terkait dengan status kesehatan seseorang perempuan. Jadi ada kaitan antara menopause dini dengan status kesehatan seorang perempuan. Ketika kesehatan seorang perempuan itu tidak baik, ada penyakit, otot-ototnya melemah, hormonnya berkurang, keadaan psikis tidak baik, ya intinya kesehatan menurun, otot melemah, tulang-tulang juga kurang melemah, itu semua akibat pola hidup yang nggak baik, pola hidup di zaman modern. Maka salah satu respon tubuh adalah melakukan menopause. Dan respon tubuh melakukan menopause ini adalah upaya menyelamatkan wanita tersebut supaya nggak hamil. Karena kalau perempuan tersebut hamil dalam keadaan otot lemah, tulang sudah mau keropos, hormon udah nggak stabil ini bahaya bagi dia. Sehingga tubuh melakukan respon dengan cara ya udah kita buat menopause aja nih. Karena kalau hamil bahaya, tubuhnya udah mulai nggak kuat. Ya, jadi paham ya ibu-ibu, mbak-mbak ya. Jadi salah satu analisa menyebutkan, ya ini salah satu sebab ya. Sebab-sebab menopause dini masih banyak yang lain. Tapi saya bilang salah satu sebab adalah menopause dini salah satu gambaran dari keadaan kesehatan seorang perempuan. Sehingga tubuh melakukan respon, udahlah menopause aja. Ntar kalau dia hamil, ini bahaya nih. Begitu. Ya. Dan ini selaras ya dengan keadaan perempuan di zaman ini. Ya, kita memang tidak bisa kita bandingkan perempuan di zaman dahulu. Ya, bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga sama ya, laki-laki juga sama ya. Laki-lakinya juga ya ini ngos-ngosan ya, jarang olahraga, duduk terus. Perempuan juga sama ya. Kalau perempuan zaman dulu jalan, kerja, kemudian apalagi ngepel, nyuci baju, jemur, setrika. Ya, kalau sekarang tinggal pencet ya, pencet mesin cuci, pencet ini ya, laundry dan sebagainya. Sehingga bukan hanya laki-laki ya, bukan hanya perempuan, laki-laki, hampir semua manusia di zaman modern kurang bergerak sehingga ototnya lemah. Kurang jalan. Sehingga otot yang mendukung proses melahirkan seperti otot perut bawah, otot panggul, otot pubokoksigius itu lemah.
karena jarangnya jalan. Lemah, padahal itu otot yang paling mendukung dalam proses melahirkan. Sehingga kalau sudah lemah ya udah respon tubuh menopause aja deh. Ditambah lagi sama juga dengan penyebab menstruasi dini, pola makan yang tidak sehat sama. Ya, lemak yang banyak, gula yang tinggi, dan sehingga di zaman ini banyak ketidakstabilan hormon. Makanya salah satu saya bahas di buku ini juga tentang fikih haid dan flek. Ya, udah mulai banyak haidnya nggak teratur, ngeflek apa itu semua salah satu penyebabnya ketidakseimbangan hormon. Baik pikiran, baik ini dan sebagainya. Dan juga sama kalau tadi kita bahas penyebab. Sama tadi kita bahas kalau penyebab menstruasi dini adalah pola pikir. Penyebab dari menopause dini sama faktor psikologis dari perempuan di zaman sekarang. Ya. Sama ya. Jadi pengaruh HP, pengaruh gadget, belanja online, kemudian banyaknya fenomena pamer-pamer ya, apalagi di antara perempuan lebih mudah hasad, lebih mudah ini dan lebih mudah terpengaruh. Ya, ini semua bisa menyebabkan menopause dini. Ya. Jadi kita harapkan ibu-ibu dan mbak-mbak di sini semoga tidak ada yang menopause dini ya. Ya, menopause-nya kalau bisa 55 ya alhamdulillah kita doakan ya. Dan tentunya dengan upaya berarti menjaga pikiran, menjaga kesehatan tubuh, olahraga dan sebagainya karena nanti secara psikis lebih sehat dan secara psikologis dalam mendukung rumah tangga ya, masih bisa melayani suami dan sebagainya. Banyak faktor. Karena salah satu stresor 10 stresor terberat bagi perempuan adalah menopause dini. Jadi dalam ilmu psikologi, kita balik lagi dalam ilmu psikologi ada 10 stresor. 10 stresor paling besar. Urutan pertama seingat saya kematian pasangan. Itu ya. Stresor terbesar. Kematian pasangan. Kemudian yang kedua adalah di PHK. Ya, kemudian kematian anak dan sebagainya ya lanjut. Nah, kalau untuk perempuan ditambah satu lagi stresornya 10 stresor terbesar perempuan adalah menopause. Jadi salah satu episode kehidupan perempuan ketika sudah menopause ini stresor berat bagi mereka. Makanya kita bahas di sini jangan sampai deh perempuan ya menopause dini ya. Kita doakan 55 ke atas lah atau seperti ulama zaman dulu 60 70 mantep ya. Nah, jangan dulu. Baik, tadi kita bahas fikih, loncat ke kedokteran sekarang. Menopause secara kedokteran disebut dengan menopause dini disebut dengan bahasa kedokterannya premature ovarian failure. Ini bahasa kedokterannya. Menopause dini secara kedokteran namanya adalah premature ovarian failure. Sebabnya apa? Sampai sekarang para ahli belum bisa menyebutkan sebab pasti. Artinya gara-gara ini pasti ini. Gara-gara ini pasti ini. Tetapi para ahli mengatakan beberapa faktor risikonya. Yang pertama jelas gaya hidup tidak sehat. Tadi udah kita jelas ya. Jadi makanan, pola gerak, pola pikir, stresor. Ya apalagi sekarang kan perempuan sekarang ada yang kantoran. Di kantor stres, tekanan banyak, laporan. Ya, target dan sebagainya. Ya, kemudian disebutkan kalau secara kedokteran merokok ya, alhamdulillah di Indonesia nggak ada ya. Tapi kalau di luar negeri banyak ya. Perempuan merokok. Ya, kemudian faktor genetik juga bisa juga pengaruh faktor genetik. Ya, dan yang tadi kita sebutkan secara umum yaitu makanan dan pola gerak ini paling mendukung. Makanan dan pola gerak, terutama pola gerak. Makanya ibu-ibu, mbak-mbak ya kalau bisa olahraga rutin bisa ya. Misalnya buat grup senam misalnya. Senam secara teratur ini bagus sekali. Ya, ini akan apalagi senamnya itu memperkuat otot-otot jaran lahir. Nah, ini juga akan mendukung kekuatan melahirkan dan ya mudah-mudahan bisa mencegah menopause dini. Karena tadi kita jelaskan kan menopause dini adalah respon tubuh menyelamatkan sang perempuan tersebut. Mending gak usah hamil deh daripada
bahaya nanti kalau hamil. Seperti itu. Ya. Nah, kita bicara lagi menopause. Tadi kan menopause dini. Nah, sekarang kita bicara definisi menopause secara kedokteran. Menopause secara kedokteran itu artinya definisinya, jadi kapan seseorang didiagnose menopause secara kedokteran. Yaitu keadaan di mana seorang wanita sudah tidak haid lagi dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun berturut-turut. Jadi kalau secara kedokteran diagnose menopause baru ditegakkan kalau sudah 12 bulan atau 1 tahun tidak haid lagi berturut-turut. Ini baru tegak, ini menopause. Kalau misalnya tidak haid, kemudian 6 bulan haid, ini belum. Artinya haidnya itu 6 bulan sekali, ini belum menopause. Atau dia haidnya 8 bulan sekali, belum menopause juga. Yang disebut dengan menopause kalau sudah 1 tahun berturut-turut, enggak keluar lagi. Seperti itu. Ya. Dan kalau kita mau bicara diagnosis pasti atau kita dalam ilmu kedokteran ada namanya gold standard untuk mengetahui dengan pasti apakah sudah menopause apa enggak. Nah, kita menggunakan pemeriksaan laparoskopi. Laparoskopi ya, jadi langsung dilihat atau diteropong ke dalam. Apa yang diteropong? Yang diteropong adalah bagian ovarium. Ovarium, ya, bagian ovariumnya. Kalau ovariumnya sudah tidak ada sama sekali sel ovum atau sel indung telur, maka itu positif dinyatakan menopause. Udah pasti, udah pemeriksaan gold standar. Udah nggak ada lagi. Jadi kalau dikeker dengan laparoskopi dilihat bagian ovariumnya udah nggak ada lagi sel telur, folikel dan sebagainya. Itu udah pasti. Ya, udah pasti. Karena perempuan itu begitu dia mulai menstruasi di telurnya di ovariumnya itu sudah ada cikal bakal sel telur. Seingat saya jumlahnya 140 sekian ribu. Dan itu akan keluar setiap mens 1, 2, 3 keluar pelan-pelan, akhirnya lama-lama habis. Nah, lalu bagaimana kalau diteropong dengan laparoskopi ternyata masih ada sel telurnya 1, 2, 3, maka ini masih belum bisa dibilangkan menopause. Lalu sel telurnya masih bisa dilepaskan dengan bantuan terapi hormon estrogen dan terapi penunjang. Seperti itu. Terapi penunjang. Oke. Ya. Dan menopause ini makanya kita sangat kita berikan edukasi, ibaratnya jangan sampai perempuan itu menopause dini ya. Kenapa? Karena gejala menopause itu tidak menyenangkan. Gejala awalnya tidak menyenangkan ya, dan bisa dalam tanda kutip itu mengganggu psikologi dari perempuan. Beberapa gejala dari menopause, pertama dia akan merasakan hot flush. Hot flush adalah tiba-tiba tubuh merasa panas terutama di bagian dada. Kemudian kekeringan farji, sering berkeringat malam, moodnya berubah, rambut rontok, mulai berat badan bertambah dan sebagainya. Ya. Jadi jangan sampai terjadi menopause dini ya, pramenopause seperti itu. Ya. Kalau memang ada tanda-tanda ini, segera periksakan ke dokter, nanti bisa dicegah. Jadi itu adalah tahap pramenopause atau perimenopause, dan ini bisa dicegah supaya nggak menopause beneran. Jadi segera ke dokter, nanti ada terapinya, ada pendukungnya, ada terapi hormon kalau perlu, bahkan ya ada pengaturan pola hidup sehat. Jadi supaya tidak menopause seperti itu. Baik ya, oke kita lanjut. Ya. Masya Allah, ini sudah 40 menit berarti ya. Kita lanjut atau tanya jawab ya? Bagusnya yang mana nih ya? Menopause saja belum selesai dibahas nih, masih ada menopause bisa lepas jilbab apa enggak? Perempuan menopause boleh salaman dengan non mahram apa enggak?
Ya, ini ada masih pembahasan. Ya. Nah, kalau pembahasan fikih kedokterannya, apakah wanita menopause minum pil hormon kemudian keluar darah, apakah darah haid apa enggak? Ya, ini ada pembahasannya nih. Nah, ada pembahasan kedokterannya masih banyak, tetapi tadi Pak Jendra bilang konsep kita nih perbanyak tanya jawab nih. Udah 40 menit ya. Ya, saya sih menawarkan aja ya, kalau tanya jawab, kita lanjut tanya jawab. Kalau materi selanjutin materinya nih. Menopause saja belum selesai nih ya. Waduh. Apalagi satu buku ya. Satu buku kita bahas. Satu bab aja harus satu bab nih satu pertemuan sebenarnya. Ya, satu judul satu pertemuan ya tentang ini gitu ya. Oke ya, kita tunggu dulu ya informasinya gimana nih. Iya. Lanjut ya. Kita lanjut materi atau gimana? Sudah ada pertanyaan Ustaz, cuman yang dari eh, masjid mohon panitia untuk pertanyaannya bisa dimajukan ke depan. Atau kita lanjut dikit Pak? Lanjut dikit. Oh baik, kita Ya. lanjut berarti ya. Mungkin ibu-ibu lagi asik, lagi seru, menopause-nya belum selesai nih. Ya kalau gitu kita ringkas sedikit ya. Tadi itu tentang menopause. Sekarang kita bahas tentang apa namanya, wanita menopause. Nah, kita bahas fikih lagi nih. Wanita menopause boleh lepas jilbab apa enggak? Ya, boleh nampak rambutnya di depan non mahram apa enggak gitu ya. Karena ada yang mengatakan demikian karena berdalil dengan ayat Al-Qur'an, wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun ayyadhna thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizinah. Dan perempuan-perempuan tua yang sudah berhenti haidnya, la yarjuna nikahan, dan sudah tidak ingin nikah lagi, maksudnya tidak ada keinginan berhubungan, Ya. maka tidak berdosa bagi mereka ayyadhna thiyabahun, menanggalkan pakaiannya. Ghairu mutabarrijatin bizinah, dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Surat Nur ayat 60. Nah, ini ada pendapat kayak gini. Jadi menopause dia boleh buka jilbabnya, nampak rambut asalkan nggak berhias. Ghairu mutabarrijat. Ya, boleh apa enggak? Nah, jawabannya pendapat terkuat tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena maksudnya dari ayyadhna thiyabahunna, thiyab di situ maksudnya adalah yakni thiyabadh dhahirata allati la yufdi wad'aha likashfil aurah. Maksudnya adalah yang disebutkan melepas pakaian adalah melepaskan jilbab bagian luar yang tidak mengantarkan sampai membuka aurat, seperti kal jilbab warida wal qina allati fawqal khimar, ya seperti jilbab. Karena memang pakaian orang zaman dulu tuh pertama ada khimar dulu. Ya, jadi ada khimar. Nah, khimar ini salah satu pendapat ulama seperti jilbabnya orang sekarang. Cuma sampai segini. Khimar. Jilbabnya sampai sini. Nah, nanti khimar ini ditutup lagi sama jilbab yang dia sampai dada atau sampai paha. Nah, yang boleh dilepas tuh itunya, jilbabnya itu. Sedangkan khimarnya seperti jilbab praktis zaman sekarang itu masih kepake. Jadi tidak sampai membuka aurat. Ya, jadi tetap ya perempuan menopause tetap harus menjaga auratnya. Nah, tetapi di sini ada keringanan ya, masih boleh pakai himar, yaitu semacam jilbab, tapi biasanya dia sampai dada aja. Sedangkan jilbab tuh dipakai dia menjulur sampai bawah dada dan bahkan sampai kaki, itu namanya jilbab. Definisinya ulama saat itu. Jadi intinya orang menopause, perempuan menopause dapat keringanan. Kalau mbak-mbak jangan gitu kan. Ya. Kemudian kita bahas lagi fikih tentang wanita menopause. Boleh tidak bersalaman? Wanita yang udah tua. Wanita yang sudah tua, sudah menopause, boleh nggak salaman dengan laki-laki non mahram? Yang bukan mahramnya.
Kalau kita bahas secara hukum ya, jadi kalau hukum asalnya perempuan dan laki-laki tidak boleh bersalaman. Walaupun pakai sarung tangan, pakai pelapis tetap nggak boleh. Sebagaimana hadisnya la ayyut ana fi ra'si ahadikum bi makhitin min hadidin khairul lahu min ayyamussa al mar'atan la tahillulah. Andai kepala seorang kalian ditusuk dengan jarum dari besi, ini lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. Ini hukum asalnya nggak boleh. Dan Nabi SAW mengatakan inilah usafihun nisa, saya tidak bersalaman dengan wanita. Nah sehingga hukum asalnya nggak boleh. Nah tetapi terkait dengan perempuan yang sudah yang sudah menopause, apakah boleh salaman dengan yang bukan mahramnya, ini sudah sepuh? Ada ulama yang berpendapat boleh. Ya, ada yang berpendapat boleh berdalil dengan perbuatan Abu Bakar ketika beliau jadi khalifah. Abu Bakar beliau mengunjungi sebagian khalifah kabilah-kabilah yang tertindas dan beliau pun Abu Bakar bersalaman dengan wanita-wanita sudah jumpo-jumpo. Beliau bersalaman. Ya. Demikian juga dengan Zubair bin Awam, itu ketika di Mekah sakit sudah tua, ya beliau menyewa seorang wanita tua yang jadi perawat beliau. Ya, yang wanita tua ini menyelimuti kaki dan membersihkan kepala beliau. Nah, sehingga salah satu pendapat demikian, dan ini salah satu pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Saya bacakan pendapat beliau, idza kana al-amru al-maqtu' fi kauniha ajuzun la tushtaha. Jika perempuan tersebut, perempuan yang sudah menopause, ini sudah dipastikan al-maqtu', dipastikan dia sudah ajuz, sudah renta. Perempuan yang sudah renta ya, bukan perempuan ini seger gitu. Renta, la tushtaha, dan dia juga sudah tidak la tushtaha, sudah enggak punya lagi nafsu lagi. Atau dalam Al-Qur'an tadi disebut la yarjuna nikahan. Maka pendapat beliau walakin ini perempuan yang dipastikan itu. Jadi katanya Syekh Albani boleh salaman itu perempuan pertama maktu, sudah dipastikan. Sudah menopause dan sudah renta. Sudah renta. Dan udah enggak punya nafsu lagi ya. Dan memang ada ya perempuan sudah mohon maaf sekali ya, ini mohon maaf sekali mbah-mbah kadang yang udah yang sepuh banget kan ya. Udah mohon maaf ya sampai bungku, sampai apa itu kan. Nah. Dan bahkan salah satu bentuk penghormatan kita salaman gitu. Kan ini pendapat Syekh Albani gitu. Maka dia bilang amrul maktu udah dipastikan. Ya. Kemudian la tustaha. Jadi karena dengan sekarang dengan kemajuan teknologi ya, dengan skincare gitu ya. Dengan operasi mungkin atau apa. Jadi ada nenek-nenek 50 kayak cantik kayak 20-an. Ya karena memang perawatannya rekening care-nya itu skincare plus rekening care-nya itu ya itu enggak main-main ya. 42 disangka 24. Iya, 42 disangka 24, Masya Allah ya. Kenapa itu? Karena selain skincare, rekening care ya. Rekening care ya. Jadi jangankan perempuan ya, cowok aja jadi cantik ya. Cowok tinggal pergi ke Thailand langsung cantik pulang-pulang ya. Seperti itu. Nah, jadi bukan yang seperti itu, tapi dipastikan katanya Syekh Albani amrul maktu ya, dia ajuz la tustaha. Maka la mania kata beliau enggak apa-apa. Dan sampai sekarang saya masih pegang pendapat Syekh Albani. Ada mbah-mbah mohon maaf ya sudah sepuh banget bahkan udah bungkuk udah apa, saya salaman sama beliau. Ya. Tapi yang 50 enggak, kalau saya 50 itu masih gitu ya. Yeah. Masih. Nah, itu seperti itu. Ini dari pendapat dari Syekh Al-Albani. Wallahu ta'alam. Terakhir pembahasan tentang fikih kontemporernya. Ada perempuan menopause. Kemudian dia minum pil hormon. Ya, minum hormon. Atau ada perempuan biasanya dia kan terkena dengan namanya osteoporosis. Nah, salah satu terapinya itu dikasih pil hormon. Yeah. Udah lama nggak haid, tiba-tiba minum pil hormon, tiba-tiba keluar darah. Ya, tiba-tiba keluar darah. Nah, apakah darah ini dianggap darah haid apa enggak? Nah, jawabannya adalah kalau dia minum pil hormon maka pertama kalau penjelasan dari Ibnu Syaihul Islam Taimiyah kita lihat ciri darahnya.
Tetap kita lihat ciri darahnya. Kalau memang ciri darahnya ciri darah haid, dan pasti haid ya, artinya hitam, menggumpal, bau amis dan sebagainya, maka katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu haid. Meskipun pernah terputus lama. Kenapa? Karena memang darahnya darah haid, yo gimana lagi gitu. Darah haid. Itu katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena beliau mengatakan la hada li sini tahidu fihil mar'ah. Tidak ada batasan haidnya perempuan. Bal lau qaddara annaha ba'da sitina wa sab'ina ra'at dam al-ma'rufa minar rahim lakana haidon, katanya Ibnu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan katanya seandainya usianya 60, 70 kemudian melihat darah keluar, dam ma'ruf, darah yang keluar, dan darah itu adalah darah haid, cirinya pasti darah haid, lakana haidon, maka itu haid. Jadi sudah menopause lama, tiba-tiba keluar darah gitu. Walaupun berhenti lama. Dan pasti darah itu darah haid. Enggak ada kemungkinan lain, udah yakin dah ini gitu. Udah haid katanya Ibnu Taimiyah. Bahkan dibilang nih laukana ba'da sitin wa sab'in, walaupun sudah 60 70 gitu ya. Ini pembahasan. Seperti itu. Ya. Dan ini penjelasan yang lain juga, hukum asal yang keluar dari darah rahim wanita itu adalah darah haid, meskipun keluar di usia menopause. Jadi hukum asal yang keluar dari rahim adalah darah haid. Al aslu fi kulli sayyi fi kulli ma yakhruju minar rahim annahu haidun. Hukum asal darah yang keluar dari rahim adalah haid. Ini hukum asalnya ya. Dan ini pendapat yang terakhir. Tapi kalau penjelasan dari Syekh Utsaimin, kalau karena obat itu hormon, dipastikan bukan darah haid tapi istihadah. Ya. Ini penjelasan Utsaimin. Tahtaju ba'dun nisa illati wasalna ila sinil yas ila hormonat. Perempuan yang sudah hormon sudah sampai usia menopause itu kadang-kadang membutuhkan terapi hormon badilah liman hasyashah al-idham, untuk mencegah penyakit osteoporosis wa amradil qalb, penyakit jantung. Ma'an in akhadha hadhil hubub yusabbibu nuzulad dam minar rahib mislu damil haid. Kalau minum obat ini maka akan keluar darah seperti darah haid. Fama hukmus salat? Apakah dia harus salat? Ma'anuzuli hadzal dam bal hiya istihadah. Maka jawaban Syekh jawabnya adalah beliau darah itu bukan darah haid. Ya, darah itu bukan darah haid. Ya, tetapi darah karena istihadah, keluar karena apa? Keluar karena terlebih ciri darahnya adalah bukan darah haid. Ya, baik, mungkin demikian ya, insyaallah. Ya, kita cukupkan tentang materi kita dulu mungkin. Nah, ini sisa waktu ini ada 40 menit, kita maksimalkan tanya jawab ya. Fadhal, semoga Pak Jenderal. Baik, terima kasih Dr. Rehan atas penjelasan yang sungguh sangat berharga. Ini pertanyaan banyak, cuman ini betul-betul konsultasi, nulisnya panjang sekali ya, kayak nulis surat ya. Kami minta singkat-singkat aja. Siap. Kita bacakan saat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan panitia pengajian Muslimah Jogja selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin tentunya. Amin. Izin bertanya Ustadz. Ustadz, Dok, apakah ada makanan atau suplemen untuk menunda menopause dini? Mohon penjelasannya, Dok. Iya, baik ya. Jadi sepertinya ini setelah dijelaskan menopause banyak yang pengen mencegah ya. Iya. Iya ya, dan selalu kita doakan ya, mudah-mudahan yang di sini jangan menopause ya. Ya, supaya bisa lebih berkhidmat dengan suaminya juga insyaallah. Pertanyaannya, adakah makanan untuk mencegah menopause dini? Jawabannya, kalau untuk mencegah makanan nggak ada ya. Misalnya minum pil apa gitu ya. Minum pil apa gitu biar menopause-nya jadi ketunda gitu. Itu tidak ada. Yang ada adalah makanan sehat. Ya, jadi intinya kembali ke pola hidup sehat. Ya, tadi kan kita jelaskan sebabnya tadi ya, makanan yang tinggi gula, tinggi lemak ya. Dan itu berpotensi mengacaukan hormon. Salah satu sebab ketidakseimbangan hormon. Dan satunya juga adalah ya olahraga. Terutama ibu-ibu nih harus olahraga menguatkan jantung, terutama menguatkan otot panggul, otot perut bawah, otot yang mendukung melahirkan gitu.
ya, dengan cara mendukung otot-otot menguat melahirkan, jadi seolah-olah tubuh itu membaca, oh ini perempuan ini masih kuat lahir gitu loh, masih kuat hamil. Udah kalau gitu menopausnya ditunda gitu ya. Nah jadi mulai sekarang itu makanannya dikontrol, belajar basic-basic ilmu gizi, mana makanan yang tinggi kalori rendah gizi, mana makanan yang rendah gizi dan rendah gizi dan tinggi kalori. Jadi mulai belajar basicnya ya, supaya jadi kebiasaan makan sehat ya. Boleh gitu ya, makan sekali-sekali makan yang tinggi gizi, tinggi kalori rendah gizi ya. Seperti apa, gorengan itu kan salah satu contoh makanan yang tinggi kalori rendah gizi, itu adalah gorengan. Sekali-kali boleh ya, bukan nggak boleh sama sekali ya. Iya. Cuma jangan ya kayak makan gorengan kayak zikir pagi petang ya. Jadi pagi pagi gorengan ya, sore gorengan lagi, masya Allah. Ya, Baik, menemani ya. Insya Allah demikian. baik, terima kasih dokter. Dok, ini ada yang bertanya lucu juga ini. Belanja online menyebabkan menopause Iya. dini karena apa, Dok? Iya, tadi salah satu penjelasannya adalah yaitu ya, penyebab dari menopause ini kan adalah pola pikir ya. Iya. Stresor di antara perempuan, ada stresor ya. Iya. Stresor, dan itu kan berpengaruh dengan hormon nanti. Jadi maksudnya bukan belanja online-nya ya, tetapi adalah mungkin apa ya, dibilang sekarang pola hidup ya. Dengan perempuan sekarang kan, dulu kan kalau belanja harus kemana? Harus ke mall gitu ya, atau ke pasar ngeliat-ngeliat tas bagus, sendalnya bagus gitu. Nah, sehingga zaman dulu itu terpapar keinginannya itu setelah ngeliat gitu kan. Setelah datang ke mall atau ke pasar. Kalau sekarang tiap hari ngelihatnya gitu, masya Allah kok bagus-bagus ya. Akhirnya semua masuk ke keranjang belanja, tapi nggak dibeli-beli. Gitu. Nah, jadi itu ya, ini salah satu faktor apa ya, secara psikologis ya, ada keinginan yang belum terpenuhi, ataupun ada apa ya, lihat temennya buat status WhatsApp tas baru, atau lihat di acara kondangan ngumpul-ngumpul tanya lagi gandeng tas baru bermerek, nah ini kan ada muncul iri, hasad, pengen. Nah, artinya faktor di situ ya, faktor ingin ya, keinginan yang tidak terpenuhi ya, mungkin itu yang maksudnya ya, bukan jangan ya. Strep Ustadz, ya ini Insyaallah. bingung kita. Dokter dan Ustadz, insya Allah. Apakah wanita yang menopause dini itu ada faktor keturunan genetik? Ya, jawabannya ada. Ya ada. Apakah Ada ya? ada faktor genetik? Jawabannya ada. Ini mirip seperti diabetes, hipertensi, itu ada karena faktor genetik. Ya, makanya contoh diabetes itu, kalau kita punya kakek, mbah, nenek, buyut itu diabetes, maka kita juga anaknya ini berpotensi atau salah satu faktor diabetes. Tetapi ini perlu dijelaskannya, itu adalah faktor resiko ya. Faktor resiko menopause dini, bukan penyebab pasti, bukan. Ibaratnya begini, saya kasih gambaran dengan diabetes ya. Contohnya saya ini dari keluarga bapak, ibu saya diabetes. Ibu saya diabetes, keluarga bapak juga diabetes. Nenek saya diabetes. Nah, sehingga saya berpotensi besar untuk diabetes juga. Iya. Nah, tetapi yang namanya faktor risiko bisa kita cegah. Ya, makanya saya sekarang juga harus mencegah, mengurangi gula, bukan nggak boleh ya, ingat ngurangin. Jangan anti. Iya. Ya, kemudian saya harus olahraga rutin. Makanya paling senang kalau ada diajak lari pagi, itu paling senang. Diajakin futsal, wah saya paling oke aja ya. Nah, kita mulai dari sekarang gitu untuk mencegah. Ya, jadi ibaratnya ya, kalau punya nenek, ibu menopause dini, berarti dia memang lebih berpotensi, makanya harusnya lebih semangat lagi untuk mencegah. Ya, sampai dengan tadi, dengan mengatur makan, olahraga ya. Makanya ibu-ibu sangat disarankan ini ya, punya komunitas senam bareng. Ya, mendatangkan ahlinya ya. Jadi ngumpul-ngumpul supaya jantung terlatih, otot panggul terlatih ya. Strukturnya ahwat ya. Ya, seluruhnya ahwat Jangan dan profesional. Profesional ya. Biar pertama maksimal, yang kedua menghindari cedera. Jadi memang kita kan menghormati ahli ilmu ya. Iya. Ya, langsung sama yang punya ilmu gitu loh. Jangan sama-sama nggak tahu, sama-sama ngajar. Gerakannya nanti malah cedera, nggak efektif gitu ya. Nah, sehingga ibu-ibu kuat nih ototnya, apanya. Jadi intinya tubuh baca, oh masih kuat hamil ya nih. Udah nanti aja menopausnya kan gitu. Iya. Iya. Demikian insyaallah. Iya. Terima kasih dokter. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan keluarga selalu
dalam 1 tahun belakangan haid sudah tidak teratur. Kadang-kadang 2 atau 3 bulan baru haid. Pertanyaannya, jika didapati flek coklat beberapa hari, apakah ini dianggap sebagai haid? Jika tidak, bagaimana dengan sholatnya, Dok? Apakah tetap sholat atau seperti apa? Mohon penjelasan dari dokter. Iya, baik, umur sudah 49 ya. 49 ya. 49. Ya, baik. Kalau 49 di zaman ini berarti memang sudah dekat dengan menopause. Tapi kalau ceritanya tadi 3 bulan masih menopause, belum tegak diagnosis menopause secara kedokteran. Berarti belum secara kedokteran belum menopause. Iya. Karena secara kedokteran menopause adalah 12 bulan atau 1 tahun tidak haid sama sekali. Berhenti total ya. Berhenti total. Berarti ini termasuk yang sehat, Masya Allah. Iya. Udah langka di zaman ini 49, 50, 49, 50 masih haid. iya. Ini udah langka. Karena tadi studi epidemiologi sekarang tuh 45, 46 sudah. Iya. Udah mulai menopause. Ini berarti alhamdulillah ya sehat mungkin gaya hidupnya ya. Cuma pertanyaannya berarti kalau dia ngeflag gitu ya. Iya. Nah, ini masuk ke pembahasan fikih namanya sufrah wal kudroh. Ini berarti bahasa fikihnya flek adalah sufrah wal kudroh. Kekuningan dan kekeruhan. Nah, kalau masih keluar flek-flek seperti itu, maka ini pembahasannya agak panjang tapi saya ringkas. Ini paling ringkas ya. Kalau flek sufrah wal kudroh itu keluar di masa haidnya biasa, itu dianggap bukan haid. Tapi kalau keluar di masa haid itu sering terjadi, maka itu dianggap haid. Nah, kalau ini misalnya ya, dia kan sudah bilang nih, haidnya kan keluar berapa? 2-3 bulan. Iya. Tiba-tiba 1 bulan ngeflek, berarti ini kan ini keluar di luar kebiasaannya. Berarti flek ini yang 1 bulan ini bukan haid berarti. Oh iya. Karena keluar di luar masa kebiasaannya. Iya. Ya, masih paham ya Ibu yang tanya ya. Jadi kan ini kan haidnya 3 bulan anggap ya. Iya. 3 bulan haid, 3 bulan haid. Nah. Iya. Kemudian ini 1 bulannya ini ngeflek, berarti kan keluar di masa biasa haidnya. Berarti ini tidak dianggap haid. Masih sholat. Dok, kita lanjutkan dok. Saya pertanyaan itu berkaitan ini termasuk istri saya seperti itu dok. Kemudian umur sudah 50. Iya. Kemudian pernah haidnya 2-3 bulan seperti tadi. Terus kemudian haidnya begitu banyak. Terus ada terakhir gumpalan-gumpalan. Nah, kata dokter SPOG mengatakan bahwa ini mungkin kehamilan spontan. Iya. Gitu. Mohon penjelasannya, Dok. Iya, baik ya. Itu bisa jadi juga ya. Bisa jadi juga misalnya jadi memang bisa terjadi kehamilan, bisa jadi ya. Terakhir kehamilan. Nah, cuma memang kalau sudah umur di atas itu kemungkinan besar rahimnya itu kan sudah nggak kuat lagi. Nggak kuat lagi rahim. Jadi karena kalau hamil tuh memang butuh kekuatan emang. Pertama bukan hanya rahimnya yang harus kuat, ligamennya juga harus kuat. Karena secara anatomi rahim itu posisinya gantung. Ini rahim dalam rongga panggul, dia posisi aslinya gantung, dia digantung oleh ligamen. Ligamen itu gantung yang kuat gini. Iya. Ligamen. Nah, selain rahimnya kuat, ligamennya kuat juga. Yang gantung yang megang dia gini. Makanya kalau orang sudah lemah, ligamennya ini nggak kuat, ligamennya sudah sudah nggak elastis lagi, akhirnya ini jatuh ke bawah. Larut ya. Ke bawah, akhirnya sampai namanya protus, sampai rahimnya kelihatan di bagian jalan rahim, kelihatan nggak kuat. Ditambah lagi yang harus kuat apa? Selain rahim, ligamen, kemudian otot panggul harus kuat. Iya. Nah, sehingga bisa jadi kalau sudah 50, qadarullah hamil, sudah terjadi pembuahan, kan dia kan mau nggak mau namanya zigot nih, zigot itu perpaduan harus nempel ke rahim. Zigot ini pertemuan spermatozoa dengan ovum ya. Zigot jadi alaqoh. Nah, alaqoh segumpal tadi daging dia nempel. Nah, qadarullah mungkin memang sudah usia mungkin ya, sudah nggak sekuat muda. Ya tadi antara rahim nggak kuat, ligamen sama otot yang menyangga nggak kuat, akhirnya ini lepas. Alaqoh tadi lepas, gumpal. Nah, ini bisa jadi karena itu seperti itu. Bisa jadi karena kalau sudah gumpal memang alaqoh tadi gitu. Udah nggak kuat seperti itu. Kalau memang dia lihat, kan kelihatan dari USG itu. Kelihatan ini gumpalan ini sekadar gumpalan doang, atau gumpalan isinya zigot.
Ya, nah kalau dia dokternya bilang ini karena kehamilan berarti gumbalan tuh zigot di sini. Iya. Seperti itu. Dok, apakah ada potensi untuk sindrom kena kalau usia-usia di atas 30, 35 Ya. masih hamil, apakah sindrom Down apa bagaimana? Oh ya baik, ini ada pertanyaan juga, banyak pertanyaan banyak masuk ini. Apakah menikah lagi. Hamil di Hamil. atas 35 tahun, anaknya berpotensi kena sindrom Down ya. Iya. Nah, ini banyak pertanyaan memang. Saya kemarin juga dapat pertanyaan kayak gini. Ya, jawabannya memang ada. Secara umum, studi epidemiologi kedokteran, kehamilan di atas 35 faktor risiko hamil. Iya. Nah, ini bahasanya. Jadi bukan hanya sindrom Down aja. Iya. Ibunya juga bahaya. Jadi Oh. disebut ya. Jadi bahaya juga bagi ibu kalau hamil di atas 35. Riskan ya, Dok ya? Ya, riskan. Ini disebut namanya faktor risiko dari kehamilan di atas 35. Ya, jadi intinya kalau ibu di atas 35 hamil, faktor risiko berbahaya bagi ibunya Iya. dan bagi bayinya. Iya. Seperti itu. Bahkan studi juga mengatakan laki-laki juga sama di atas 35, laki-laki di atas 50 60 kalau dia hamil lagi, anaknya potensi juga jelek juga karena spermanya udah jelek. Oh iya. Artinya dengan pola hidup. Nah, Iya. cuma kita perlu jelaskan di sini, istilah faktor risiko itu bukan artinya bahaya total dan pasti. Ya, jadi ini perlu dijelaskan ya. Dan tulisannya di situ edukasi para dokter di hamil di atas 35 faktor risiko kehamilan. Nah, faktor risiko itu maksudnya bukan artinya bahaya pasti. Iya. Artinya ilmu kedokteran tidak melarang secara mutlak perempuan hamil di atas 35. Hanya saja bahasanya dikasih warning gitu. Iya. Nah, jadi 35 ke atas itu masih bisa hamil. Cuma dikasih warning. Nah, tentunya warning ini pertama sering-sering periksa. Iya, Dok. Ya, konsultasi dulu. Di USG dulu kan. Oke. Apalagi sekarang USG 4 dimensi. Lihat Iya. keadaan rahimnya tadi. Rahimnya gimana. Apalagi banyak SC. Wah, ini kan udah banyak jaringan parut. Rahimnya gimana. Ligamennya gantung. Otot-otot panggul sekitar yang perut depan, panggul, pubokesegius yang mendukung juga harus kuat. Kalau bisa ibunya periksa hormon, periksa lab, apa. Kalau dokter lihat, masih bagus semua walaupun 30, 40, udah Bu silakan hamil. Iya. Boleh sama dokter. Iya. Jadi bukan halangan total dan menyebabkan sindrom juga itu bukan pasti. Artinya di atas 35 pasti sindrom enggak. Iya. Nah, demikian insyaallah ya. Bukan sesuatu yang pasti ya, Pasti Dok ya? bukan. Iya. Ya. Faktor risiko insyaallah. Iya. Iya. Cuman memang kita kalau ke dokter hamil umur 40 itu, Nah, iya. dokternya marah-marah sudah. Nah, Iya. saya enggak mau tangani lagi. Ini ibu Iya. ya, saya anak keempat gitu. Karena Anak kelima, iya. sudah Bu, saya sudah tidak mau katanya. Aduh, Karena ya Allah. dia nggak konsul dulu sebelum hamil. Oh, gitu ya, Dok ya? Coba dia sebelum mau hamil bilang dulu sama dokternya. Bilang dulu sama dokternya. Dok, saya 40 tapi pengen banget punya anak lagi. Pengen anak-anak udah pada mondok, rumah sepi gitu. Kan gitu ya. Iya. Pengen lagi. Nah, dokternya kan periksa dulu semuanya tadi rahim. Nah, iya, cuma kalau datang-datang sudah hamil, dokternya kan punya punya tanggung jawab moral gitu loh. Iya. Ya periksa sama dia, Iya. kemudian tiba-tiba nanti hamil melahirkan sama dia, Iya. celaka apa, dia tanggung jawab moral Tanggung jawab dokternya. moral, iya benar. Ya kan mau nggak mau Iya. dia pasiennya sakit atau meninggal kan sedih juga. Iya. Makanya ini Dok, maaf Dok, makanya ini ada Ikhwan kita ini Iya. seperti itu. Jangan ke dokter itu katanya. Iya. Kenapa? Masa kita enggak boleh hamil istri Iya. kita ya? Ini. Ya nanti kalau ada apa-apa ujungnya ke dokter juga nanti kan ya ada apa-apa istrinya sudah lahir pendarahan. Coba sekarang tiba-tiba ada ketuban pecah dini, larinya Iya. kemana coba? Iya. Udah ngerempes tuh. Iya. Pecah dini, larinya kemana coba? Iya. Ke dokter pasti ntar kan ya kan takut dia tuh ketubannya habis bayinya celaka. Iya. Iya kan? Ya makanya begitu banyak bilang jangan nanti dokter nakut-nakutin jangan ke dokter. Nah, pas Iya. ketuban pecah dini kemana? Iya. Mau lahirin sendiri mau apa? Dokter pasti kan gitu kan. Iya. Iya, terima kasih dokter. Iya. Kita lanjutkan. Ini masih berkaitan tentang itu. Dok, ini masalah kontrasepsi berkaitan dengan itu. Umur sudah di atas 40, apakah disarankan dia steril? Anak sudah ada ya enggak? Artinya dia 40, apakah ini diperbolehkan steril? Karena ketakutan itu tadi Dok. Ketakutan nanti kurang sehat bayinya nanti. Mohon penjelasan dari dokter. Iya, baik ya. Steril ya kalau bahasa kedokteran namanya tubektomi. Atau udah ada bahasa Indonesianya MOW, metode operasi wanita. Iya. Tapi kalau di luar ini namanya tubektomi karena
Tubektomi itu bahasa Latin ya. Ada tub itu karena yang dipotong adalah bagian tuba palufanya. Tuba palopinya. Yang dipotong. Tuba palopi adalah saluran yang menyambungkan antara ovarium dan rahim. Jadi dan ektomi bahasa Latinnya adalah potong. Makanya itu tubanya dipotong atau diikat mati sehingga nggak bisa menyalurkan lagi. Iya. Itu namanya steril ya. Lalu bagaimana hukumnya steril? Hukum asalnya ada fatwa, ini saya bahas di buku ya. Iya. Ada fatwa ulama, hukum asalnya haram. Ingat ya, ini hukum asalnya tubektomi, hukum asalnya haram. Alasannya, dalilnya apa? Yang pertama tidak sesuai tabiat manusia. Ini dalil pertama, karena bertentangan dengan tabiat manusia. Tabiat manusia pengen punya anak ya, jangankan anak ya, kucing aja pengen punya anak terus kok. Iya. Apalagi manusia kan. Iya. Jadi bertentangan dengan fitrahnya manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang kedua, ya, merubah ciptaan Allah. Udah bagus-bagus subur kok dibuat ini kan. Dibuat apa? Dibuat mandul ya. Merubah ciptaan Allah, dan Allah berfirman, "Fala amurannahum falyughayyirunna khalqallah." Dan mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah yang sudah dilarang. Yang ketiga, kenapa hukum asalnya haram? Karena metode itu secara ini buka aurat. Ya, buka aurat, kemudian melakukan robekan dan sebagainya, dirobek ya, dirobek bagian atas ini, dirobek sedikit, kemudian ditarik tuba palofinya, diikat atau dipotong. Potong. Ini kan buka, sehingga hukum asalnya haram. Nah, tetapi saya terjemahkan fatwa juga di situ, di buku ada saya terjemahkan. Iya. Kalau katanya fatwanya ulama, kalau memang beberapa dokter, ingat di situ beberapa dokter ya, ada dun minal atibba, sejumlah dokter, ada tambahan lagi thiqah yang terpercaya, itu menyarankan memang kasus ini harus disteril. Karena kalau nggak steril nanti tiba-tiba hamil bahaya. Bukan hamilnya ya, jadi hamilnya aja udah bahaya gitu. Karena nanti akan terjadi perubahan hormon, kekacauan dan sebagainya, maka fatwanya boleh. Halaman 149. Ya, jadi boleh insya Allah ya. Iya. Ya, boleh. Dan terutama itu yang saya bahas di situ, kalau sudah operasi cesar lebih dari 3, 4 atau 5 kali. Oke. Ya. Kalau sudah operasi cesar lebih dari 3 atau 4, 5 kali. Nah, biasanya dokter menyarankan. Iya. Seperti itu, ya. Tapi dokter sekarang di Indonesia udah mulai berani ya. Ada yang 4, 5 itu masih bisa. Jadi nggak usah steril. Masih bisa hamil, masih bisa lagi. Insyaallah. Dokter sekarang di Indonesia, kalau dulu 3 dulu. Iya. Dulu 3, sekarang ada yang berani ya melihat kondisi atau asalkan diperiksa di awal. Ya, 5 aja sudah 5 operasi cesar, nggak usah steril, nggak apa-apa. Masih bisa hamil, wallahu alam gitu. Iya. Insyaallah mungkin ya demikian. Jadi kalau tadi sekedar kekhawatiran jangan ya. Iya. Tapi kalau khawatir banget tentu periksa ke dokter. Iya. Kalau bisa ya, tadi kan fatwanya ulama ada dun minal atibba, beberapa dokter. Kalau bisa minta second opinion. Jadi dalam ilmu kedokteran ada namanya second opinion, yaitu minta pendapat dokter yang lain. Dan ini dokter nggak akan marah karena sudah diatur dalam kode etik kedokteran. Jadi misalnya begini, ada orang periksa ke saya. Iya. Saya bilang, "Pak, ini harus dioperasi." Kemudian dia periksa ke dokter lain. Iya. Ya, dokter lain bilang operasi, saya nggak marah. Iya. Nggak marah. Kenapa? Ini udah kode etik dan memang hak pasien minta second opinion. Kemudian dia datang ke saya, "Pak, dokter itu bilang kok enggak." Saya nggak boleh marah. Iya. Memang itu hak pasien dan itu justru menambah hazanah ilmu saya. Iya. Kok begini? Jangan-jangan dia punya apa pendapat? Saya hubungi dokter itu, jurnalnya mana gitu-gitu. Betul. Nah, tapi kalau ustadz jangan coba-coba. Ini namanya ngadu ustadz. Nah, ustadz jangan. Kalau dokternya sudah ada opinionnya. Iya. Ustadz jangan datang ke ustadz bilang, "Ustadz, oh boleh." Datang ke ustadz B, haram. Kemudian balik lagi ke ustadz A, "Ustadz, katanya ustadz B haram." Nah, ini enggak boleh. Enggak boleh. Namanya ngadu ustadz. Tapi kalau kedokteran enggak, udah ada kode etik, kita enggak akan baper. Saya pernah tanyakan dengan Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala permasalahan ini, apakah bisa disterilkan atau tidak. Persis jawabannya seperti itu, Dok, yang Anda sampaikan tadi, Dokter Rehan. Jadi kembali ditanyakan ke ahlinya. Iya. Tanyakan dokter katanya. Dan jangan satu dokter ya, Dok ya. Iya, benar. Kalau bisa Beberapa dokter. Iya, makanya lebih dari satu lah. Iya. Minimal 2 ya, Dok ya. Makanya itu tadi ada dun minal atibba, fatwanya beberapa dokter. Ya, dan bahkan ada namanya third opinion. 3 boleh. Ini nggak boleh baper kita sebagai dokter dibanding-bandingin. Justru kita kalau dibanding-bandingkan, justru kita jadi terbuka hazanah ilmu kita. Kita hubungi dokter tersebut, mana jurnal terbaru.
Oh iya, oh ternyata terbaru saya yang ketinggalan. Nah kan begitu. Iya, Ini nggak boleh baper bahasanya. Gitu. benar. Iya kan nggak boleh baper. Nah, ini masya Allah ya. Iya. Apakah sama dengan mengangkat rahim itu, Dok? Beda. Kalau mengangkat rahim dalam ilmu kedokteran namanya histerektomi. Nah, ada parsial, ada total. Iya. Kalau parsial ya diambil sebagiannya aja rahimnya, tapi mungkin bagian itunya dipertahankan ya, misalnya setengahnya diambil. Tapi kalau total semua diangkat. Namanya histerektomi total, itu beda dengan tubektomi. Kita lanjutkan, Dok. Masya Allah, ini banyak, tidak mungkin selesai ini. Banyak pertanyaannya. Jadi mohon maaf yang bertanya, tidak bisa kita bacakan semuanya. Saya belum buka di HP. Kita angkat dulu yang di Maskam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Dok, saya punya anak gadis, umurnya 11 tahun. Sudah haid. Ya. Dan haidnya tidak teratur. Setelah kami periksa ternyata ada kista dan miom ya. Dengan ukuran 2 cm. Pertanyaannya, apakah bisa hilang dengan herbal, Ustadz? Apa harus ada tindakan medis? Mohon penjelasan dari Dr. Rehan. Ya baik ya. Ada anak gitu ya. Jadi ada anak 11 ya. Iya, 11 tahun. Sudah haid. Haid. Ya. Ini termasuk yang cepat berarti. Iya. Termasuk yang cepat ya. Idealnya ya. Tapi kayaknya udah normal anak sekarang ya. Iya. 11-12 kayaknya. Banyak makan ini ya, ayam-ayam. Nah ayam tadi karena makanannya suntikan dari ayam. hormonnya, gula, terutama gula ya. Gula ya. Karena gula itu kalau terlalu tinggi ngacaukan hormon juga. Oh. Makanya memang harus kita rem nih makannya gula dari sejak kecil ya. Iya. Terus sama mungkin ya HP juga anak-anak sekarang Iya. gadget ya. Nah. Kemudian setelah haidnya tidak teratur ya. Tidak teratur. Sebabnya adalah kista sama miom ya. Iya. Nah, ini juga perlu diketahui ya. Ini banyak ibu-ibu nggak paham bedanya kista sama mioma. Ini beda. Oh gitu. Beda gitu. Ya, jadi kalau kista bahasanya kis itu kayaknya semacam apa ya? Semacam itu kista itu semacam kayak seperti bundaran ya, di dalamnya kemudian ada dia berongga, baik itu isinya air ataupun macam, itu nama kista. Iya. Sedangkan kalau mioma itu isinya otot. Miom. Iya. Itu istilahnya di dalamnya isinya padat dan ada gabungan otot. Benjolan gitu. Ya, benjolan otot padat. Tapi Iya. kalau kista itu cenderung berongga, ada isi air di apa dan sebagainya. Ini beda, dua hal yang beda gitu. Oke. Dua hal yang beda. Nah, yang membedakan kalau hamil. Kalau hamil mioma bisa lebih besar. Ketika hamil mioma itu justru dia ikut membesar karena dia bagian dari otot rahim. Nah, jadi ikut membesar. Iya. Makanya pada keadaan tertentu ketika operasi cesar, saya pernah ikut. Ya, memang pas hamil itu, pas sebelum hamil miomanya segini. Ketika hamil rahim besar, mioma besar juga. Iya. Karena mioma itu isinya otot rahim membesar. Jadi ketika operasi cesar, angkat bayi sekaligus angkat miom hampir 1 kilo. Oke. Nah, gitu. Itu bedanya miom sama. Sedangkan kista itu beneran, tapi isinya cairan atau itu. Nah, kalau hamil ada potensi kista hilang. Karena dia bukan otot. Potensinya kalau kista itu bisa hilang kalau dengan kehamilan. Kenapa? Karena kalau kehamilan itu kan estrogen meningkat. Nah, dia akan menekan kista ini. Iya. Makanya orang dulu bilang kalau haid nggak teratur, nikah katanya. Oh gitu. Nikah hamil normal. Kemungkinan sebabnya kista. Nah, kata orang dulu. Iya. Nah, tetapi kalau miom jangan coba-coba hamil ikutan gede. Iya. Nah, seperti itu. Disarankan sesar, ini enggak apa-apa. Bismillah aja katanya. Bismillah ya, jangan. Itu makanya sekarang kan harus USG, lihat dulu dong. Iya. Nah, yang seperti ini kalau dia gabungan kista miom, nah ini memang agak susah gitu ya. Berarti dia harus menjaga karena mioma itu potensi membesar terus karena dia memang mengandung otot dari rahim tersebut. Miom dia seperti gumpalan daging gitu. Dan memang adanya dia nyelip-nyelip di dinding rahim. Itu miom. Kalau kista tuh mungkin bisa jadi kista di ovarium, kista di mana gitu kan. Seperti itu. Nah, caranya berarti kalau yang seperti ini ya. Nah, dan dua-duanya ini menyebabkan ketidakpan haid nggak teratur. Karena yang namanya haid itu kan terjadi gelombang secara sempurna apa ya? Siklus hormon. Iya kan. Nah, ketika sebelum haid estrogen, progesteron naik untuk memelihara
dinding rahim. Nah, kemudian ketika dia haid tiba-tiba terjadi penurunan mendadak sehingga sudah tidak ada lagi yang menjaga ketebalan rahim ini sehingga terjadi peluruhan dinding rahim. Peluruhannya itulah disebut dengan darah haid. Nah, kalau dia kacau naik turunnya gimana tuh? Haid juga kacau gitu kan. Nah, sehingga kalau seperti ini caranya gimana ya? Kita lihat dulu miomnya gimana. Kalau miomnya masih kecil tuh masih ada beberapa terapi untuk ngilangin. Demikian juga kista. Nah, kalau seperti ini masalahnya complicated ya. Jadi saya butuh data-data laboratorium dan sebagainya. Nah, mungkin lebih lanjutnya ke dokter aja ya, periksa lengkap ya. Iya. Ini penjelasan awal gitu ya. Seperti itu insya Allah. Dok, terima kasih dok. Ini masih berkaitan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, izin bertanya, bagaimana memperlancar haid yang terkena PCOS? Ya. Selain menggunakan obat, dan saya ingin melakukan program hamil anak yang kedua secara alami. Pengalaman hamil anak pertama banyak menggunakan obat dan suntik hormon. Mohon penjelasan dari dokter. Iya baik ya, ini paling banyak ditanyakan ya memang tentang PCOS ini ya, paling banyak ditanyakan. Mungkin banyak yang belum tahu, mungkin kita jelasin sedikit ya PCOS. PCOS adalah polycystic ovarium syndrome. Jadi namanya polycystic ovarium syndrome, PCOS artinya memang di ovariumnya memang banyak kistanya. Poli banyak kista, kistik kista. Di Ya. ovariumnya yang Ya, bermasalah. di ovariumnya banyak kista yang saya bilang tadi kista, bukan Oke. miom. Ya, dan ini banyak poli, bukan hanya satu, bisa jadi kecil-kecil banyak dan sebagainya seperti itu. Ya. Dan polikista ini PCOS ini memang salah satu yang bisa menghambat kehamilan. Ya, karena polikista ini dia berkebalikan dengan sistem hormonnya perempuan. Kalau perempuan kan estrogen, progesteron. Tapi polikista ini memacu munculnya hormon androgen. Ya, hormon androgen ya. Hormon androgen yang akibat muncul dari polikista tersebut gitu. Ya, polikista. Ya. Nah, salah satu penyebabnya memang yang diduga adalah memang pertama genetik, yang kedua terkait dengan hormon insulin. Ya. Kelebihan hormon insulin yang lagi-lagi kaitannya sama gula begitu kan? Sama gula. Nah, jadi memang gejalanya adalah polikista ini paling khas gangguan menstruasi. Karena tadi harusnya estrogen progesteronnya dia teratur, tiba-tiba ada kista yang bisa memicu hormon androgen yang bekerja berkebalikan begitu. Ya, sehingga terapi utamanya mau nggak mau memang ya suntik hormon gitu supaya dia menyeimbangkan. Ya. Dan salah satu terapinya adalah tadi membantu memperbaiki pola hidup, olahraga dan diet rendah kalori. Dan memang ya kalau sudah kena polikista ini memang nasihatnya bersabar. Ini ujian. Ini termasuk penyakit yang disembuhkannya agak berat gitu. Ya, jadi memang mau nggak mau kalau nggak mau sering terapi hormon ya memang perbaiki pola hidup. Terutama tadi olahraga ya, senam. Kemudian tadi diet rendah kalori tinggi gizi. Seperti itu. Ya. Dan memang ya kontrol rutin supaya bisa kelihatan polikistanya itu ada apa enggak gitu. Meminimalkan kista muncul dan mudah-mudahan lama-lama hilang ya dan akhirnya teratur gitu. Enggak tergantung dengan suntik hormon terus. Mungkin demikian, Sob. Baik, terima kasih dok. Wah, ini saya dimarah-marahin yang WhatsApp ini. Harus dibacakan semuanya. Mohon maaf ya, ini nggak bisa ini. Waktunya kita terbatas sekali, mudah-mudahan di kesempatan lain. Ya. Tapi kita angkat gimana ini ya. Ini aja dulu, enggak apa-apa ini. Assalamualaikum, guru saya minta nasihatnya. Mau tanya bagaimana kalau kita menjelang usia menopause dini. Sedang kita yang dimaksud dengan menopause dini itu dan karena kami datang haid pertama umur 10 tahun. Mohon penjelasan dari dokter. Iya baik ya, tadi kita jelaskan ya menopause dini artinya memang terjadi berhenti haid ya. Dan itu salah satu respon tubuh menyelamatkan tubuh bahwasanya tubuh ini jangan hamil lagi gitu. Iya. Karena udah nggak kuat tubuhnya ini. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana kita tahu? Ada tanda-tandanya namanya pramenopause atau perimenopause. Kalau perempuan sekarang ya, studi epidemiologinya 45 udah mulai gitu ya. Berarti pramenopause-nya atau perimenopause-nya 40-an. Nah, gejala pramenopause tadi itu gejalanya tadi pertama ada hot flush ya. Jadi rasa panas sekitar dada.
Terus kemudian mohon maaf ya, farji mulai kering, Iya. mulai kering ya. Yang kedua kemudian perubahan pola tidur. Jadi malam sering keringetan. Kemudian perubahan mood. Kurang maksud maaf dok, perubahan tidur tadi apa? Katanya ada yang mengatakan bahwa semakin tua dia semakin sedikit tidurnya, Iya, semakin susah tidur. tapi dia ini sering kebangun tapi keringetan. Oh gitu. Ya, jadi bangunnya bukan bangun enak, bangunnya keringetan gitu. Iya, iya. Keringetan. Terus juga rambut rontok. Ya, Oke. karena secara umum kalau kita jelaskan lagi tadi saya nggak jelaskan karena waktunya singkat ya. Patofisiologi dari menopause adalah hormon estrogen yang dia juga menurun pelan-pelan. Oke. Sedangkan pada perempuan hormon estrogen itu berperan besar dalam menjaga ciri-ciri seksualitas sekunder. Iya. Makanya rambut rontok, Iya. gitu kan. Kemudian juga ciri-ciri yang tadi mulai kendur gitu. Seksualitas sekundernya kendur gitu. Seperti itu. Nah, makanya kalau memang muncul tanda-tanda pramenopause ini atau perimenopause ini, nah segera berbenah, periksa ke dokter, Iya. perbaiki pola hidup. Harapannya menopausnya makin panjang. Jadi kita taunya dari gejala tadi ya. Iya. Gejala ya, insya Allah. Baik, terima kasih dokter. Kita bacakan kembali. Ini agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang terapis holistik. Ya. Rata-rata klien kami atau pasien kami yang menopause dini karena metabolisme yang kurang baik. Selain itu banyak klien kami atau pasien kami yang mengalami flek wajah. Pertanyaannya dokter, Flek di wajah. Oh. Iya. Apakah flek wajah masuk dikategorikan penyakit metabolisme? Itu pertanyaannya. Ya. Kemudian kita lanjut aja ya dok. Bagaimana hukumnya jika kondisi darurat ini ada pasien yang mau minta diobati gitu, tapi laki-laki ya, apakah dia bersama mahramnya juga sama istrinya? Apakah ini kita bisa untuk mengobati pasien laki-laki tersebut? Dan yang bertanya ini ada, nanti silakan menghubungi panitia, ada nomor teleponnya kalau mau berhubungan. Ini bukan promosi holistik ya, Iya. karena dia sampaikan bahwa silahkan kalau mau berobat sama saya nanti gratis ya, Masya Allah. khususon bagi bagi pengajian Muslimah Jogja. Masya Allah, Silahkan alhamdulillah. dokter, kami Iya, persilakan. baik ya. Kalau tadi itu laki-laki yang berobat. Yang gitu mau ya? berobat. Oh, iya. ya. Saya jawab yang itu dulu ya. Iya. Jadi kalau selama ini kita mengenal namanya menopause, perempuan yang udah menopause ya. Iya. Memang ada istilah namanya andropause. Iya. Andropause itu laki-laki yang menopause. Iya. Nah, ini menjadi apa? Dan tapi istilah ini masih menjadi apa? Masih menjadi perdebatan, masih apa ya bahasanya ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ada yang bilang laki-laki nggak pernah namanya menopause, karena Iya. laki-laki produksi terus. Oke. Ya, produksi terus. Laki-laki mau 60, 70, selama keluar itu adalah sel sperma sehat, jadi. Laki-laki maupun 60, 70, terlepas dari tadi bilangnya kualitasnya berkurang, Iya. atau bisa menyebabkan anaknya cacat, tapi kan jadi, artinya ini. Iya. Nah, sehingga artinya sampai umur 70, 60 masih bisa produksi dan masih bisa jadi anak gitu loh. Iya, iya. Jadi sebagian mengatakan namanya menopause laki-laki atau istilahnya andropause itu tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi sebagian mengatakan tengah-tengah. Andropause itu maksudnya bukan bukan menopause total kayak perempuan, tetapi penurunan aja. Libidonya Ya, mungkin pertama yang agak libido, kurang. kemudian kualitas sperma, jumlahnya juga Iya. ya. Atau dia jadi nama istilah kedokterannya oligosperma jadi kurang. Iya. Ya, ataupun dia memang ada tapi cacat. Ya, kayak Oke. teratosperma, dia cacat banget. Kalau bagus kan kalau secara anatomi kan dia seperti meriam kan. Iya. Dia cacat kepalanya nggak Cepat, ada, iya. ekornya nggak ada. Iya. Ya, atau kepalanya malah robek sebelah, Iya. disebut dengan teratosperma gitu kan. Menyebabkan non disjunction ya. Gitu seperti itu. Jadi Gagal kalau saya berpisah. pendapat yang itu andropause itu nggak sampai seperti perempuan menopause. Iya. Tapi dia hanya penurunan.
Ya, jadi kalau mau diobati ya silahkan, sama pola hidup juga, ya laki-laki juga sama, olahraga lagi, jantungnya otot-otot kuat lagi, otot-otot apa namanya, tulangnya kuat begitu. Jadi silahkan. Kemudian yang pertama tadi, apakah karena tadi benar pernyataannya, menopause ini karena kelainan metabolisme? Iya, metabolisme itu lengkap kan, mulai dari hormon, dari metabolisme lemak, metabolisme ini dan sebagainya. Jadi memang ya diperbaiki, dan cara memperbaiki metabolisme adalah dengan tadi pola hidup ya. Insyaallah kita jelasin insyaallah. Ya. Dok, ini mohon dijawab singkat. Waktu kita sudah Ya, sudah habis. 2 menit lagi. Iya, 2 menit lagi. Bolehkah menghilangkan kantung mata dengan suntikan atau krim mata? Dengan suntikan, dengan Krim mata, krim pakai krim krim. mata, iya baik ya. Kalau dengan suntikan itu setahu saya sebaiknya dihindari, nggak boleh. Oh. Ya, karena kita punya kaedah dalam terkait dengan jarohah tajmiliyah, operasi kecantikan. Ada kaedahnya, makana li tajmili fahuwa haramun wa makana li i'adatil aib famubah. Ini kaedahnya. Iya. Kalau operasi tersebut tindakan invasif, tujuannya untuk kecantikan nggak boleh. Iya. Tapi kalau untuk mengembalikan cacat atau aib itu boleh. Ya, jadi misalnya contohnya dia tabrakan, muka hancur, dioperasi, dikembalikan lagi, boleh. Nah, tapi kalau nggak tabrakan, nggak apa, tiba-tiba nyerahin foto artis Korea, tolong kayak gini dong, nah ini nggak boleh. Iya. Nah, sehingga yang tadi, yang disuntik tadi termasuk invasi, Iya. tindakan invasif. Iya. Ya, tindakan invasif, jadi nggak boleh. Disedot, dia apa. Tapi kalau pakai krim itu bukan tindakan invasif, dia terjadi secara pelan-pelan. Ya, makanya sama juga seperti krim warna gitu ya. Iya. Supaya kulitnya lebih cerah, pakai krim. Fatwa ulama boleh saya bahas itu. Iya. Saya bahas kalau pakai krim. Ya, karena dia alami pelan-pelan dan hanya mencerahkan. Yang nggak boleh ya tadi suntik putih, menghancurkan sel melanin. Jadi sel pigmen penghasil hitamnya dihancurkan. Iya. Jadi nggak ada, itu nggak boleh. Jadi kita jelas insyaallah. Baik, terima kasih Dokter Rehan. Waktu kita sudah habis pas jam 10. Ya, insyaallah. Tapi mohon sedikit Dok untuk closing, penutupan diberikan sedikit kepada ibu-ibu dan remaja putri Iya, baik sekalian. ya, bagi para muslimah sekalian insyaallah ya, tetap ngaji, tetap belajar ilmu ya insyaallah. Iya. Ini makanya ada kajian khusus muslimah, memang butuh ya. Jadi memang kadang-kadang suatu daerah harus ada kajian khusus muslimahnya dalam Iya. rangka kita melaksanakan perintah Nabi, wastausu bin nisa'il khair ya, berikan nasihat, berikan perhatian kepada perempuan dengan cara yang baik ya, dan terus perempuan nuntut ilmu ya, salah satunya kajian muslimah ini. Kenapa? Karena ingat pesan Nabi SAW, ittala'tu ahlan nar, atau dalam riwayat yang lain uritun nar fa idza aksaru ahliha an-nisa. Saya lihat neraka, kebanyakan penghuni neraka perempuan. Makanya hati-hati perempuannya ini, bukan nakut-nakutin ya, dan salah satu solusinya tetap ngaji insyaallah. Mungkin demikian insyaallah. Baik, jazakallahu khair kita ucapkan kepada Dr. Rehanul Bahrain yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian. Iya, yang bertanya Dari nanti Indonesia insyaallah Bertauhid ya insyaallah. dari Indonesia Bertauhid dapat oleh-oleh yang tadi bertanya, tapi harus tetap jujur ya yang menuliskan pertanyaannya tadi. Silahkan nanti menghubungi panitia, dapat hadiah dari Indonesia Bertauhid. Iya, kita ucapkan sekali lagi terima kasih jazakallahu khair kepada Ustadz Dr. Rehanul Bahrain yang telah memberikan nasihat-nasihat yang sungguh sangat berharga kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga dan memberkahi umurnya dalam ketaatan dan tetap memberikan kesehatan bagi dokter dan kita semua yang hadir di Masjid Kampus UGM ini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita belum membahas tentang ini loh Dok, ini banyak sekali. Baru ini. satu bab. Baru satu bab ya. Iya, ini insyaallah di pertemuan yang lain kita berharap. Sekarang dokter sudah ada di Lombok. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ini, masya Allah ini buku ini, dan Mudahan bisa pindah ke Jogja lagi ya. bisa pindah ke Jogja lagi. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kita kehilangan Dokter Raihan ini ya. Insyaallah bisa hadir di tengah-tengah kita lagi menjelaskan tentang fikih kesehatan wanita ya. Terima kasih banyak, kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.